Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan belajar tentang bagian dari rukun iman kepada Allah, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat Allah SWT. Jadi beriman kepada nama-nama dan sifat Allah SWT menjadi bagian daripada keimanan. Al-iman bi asma'illahi wa sifatihi yaqumu ala thalathati usulin. Jadi beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya itu dibangun pada 3 pokok. Yang pertama, jadi beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dibangun pada berapa pokok? 3. Yang beriman kepada nama-nama dan sifat Allah dibangun pada 3 pokok. Yang pertama, tanzihul khaliqi subhanahu an musyabahatil makhluqin fil dzati wal asma'i was sifati wal af'al, yaitu mensucikan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala an musyabahatil makhluqin, dari bertasyabuh dengan makhluk, fi dzat, pada zat, wal asma wa sifat, dan nama-nama dan sifat, wal af'al, dan juga perbuatan. Yang kedua, ats-tsani al-imanu bima wasafallahu bihi nafsah. Yang kedua adalah beriman dengan apa yang Allah sifati, dari beriman dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Ini yang kedua. Yang pertama tadi mensucikan, membersihkan, keserupaan Allah dengan makhluk, baik pada nama, zat, sifat-sifatnya, perbuatannya. Yang kedua, memberikan sifat kepada Allah dengan apa yang Allah berikan sifat itu, berikan oleh Allah dan Rasulnya. Minal asma wa sifat, dari nama-nama dan sifat. Yang ketiga, qat'ut tam'i an idraki kaifiyati asma'illahi wa sifati wa af'al. Qat'ut tam'i yaitu memutus keinginan tahu dari bagaimananya nama-nama dan sifat Allah dan perbuatannya. Jadi kadang manusia itu penasaran bagaimana sih nama-nama dan sifat Allah dan perbuatan Allah. Nah, ini diputus karena memang antara makhluk dengan penciptanya itu tidak sama, berbeda. Sehingga tatkala makhluk itu ingin mengetahui bagaimana dari nama-nama dan sifat Allah tadi, pada perkara yang Allah tidak jelaskan, karena makhluk tidak membutuhkan itu, tetapi makhluk kemudian penasaran, ya, maka ini yang menimbulkan
menimbulkan kerusakan pada makhluk. Maka jalur yang akan merusak makhluk tersebut di dalam mengenal perbuatan dan sifat-sifat Tuhannya tadi ini dipotong, tidak dijalankan, dihentikan, tidak dijalankan. Fakama la na'lam kaifiyatu dzati, maka sebagaimana kita tidak tahu bagaimananya zat Allah, kadzalika la na'lam kaifiyatu asma'ihi wa sifatihi, maka kita juga tidak tahu bagaimana nama-nama Allah dan sifatnya, wa af'alihi dan perbuatannya. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti segala sesuatu, sedangkan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Berikutnya aqsamu asma'illahil husna, macam-macam dari nama-nama Allah yang husna. Asma'ullahil husna tanqasimu ila qismain. Nama-nama Allah yang husna terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama al-awwal, ma yusamma Allah bihi mufradan aw muqtarinan bi ghairi. Apa yang Allah berikan nama secara mufradan sendiri, atau muqtarinan atau bergandengan bi ghairi dengan yang lainnya. Wa huwa ghalibul asma, dan itu mayoritas dari nama-nama Allah. Mithlus sami', seperti sami', mendengar, al-basir, melihat, al-qawi, yang kuat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi yang pertama, apa yang Allah SWT berikan nama tersebut secara terpisah atau terkadang digandingkan dengan yang lainnya. Jadi kadang terpisah, tapi kadang juga digandengkan. Jadi nama itu terkadang terpisah, terkadang digandengkan. Seperti As-Sami', zat yang maha mendengar, Al-Basir, zat yang maha melihat, Al-Qawi, zat yang kuat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi ada nama yang kadang berdiri sendiri, kadang digabungkan dengan nama Allah yang lain. Yang kedua, ma la yutlaq ala rabbi mufradan. Yang kedua, apa yang tidak dimutlakan kepada Allah secara mufradan, secara terpisah. Bal muqtarinan bimaqabidihi, bahkan digandingkan secara lawannya juga. Ini pelajaran seperti ini penting, cuman kita butuh kayak semacam mikir gitu ya. Kemudian juga terkadang terasa agak asing. Padahal ini penting sekali karena ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah. Li'anna al-kamala fi iqtirar ismain ma'an, karena sesungguhnya menggandengkan dua nama secara bersamaan, al-muqaddam, seperti muqaddam yang pertama, yang dahulu, wal muakhir, dan yang terakhir. Jadi Allah yang awal dan yang terakhir. Wal qabid wal basit wa nahbiha. Al qabid itu artinya menggenggam, al basit yang membentangkan, wa nahbihima, dan yang semisal dengannya. Fahiya tadrimat al ismul wahid. Ini walaupun dua nama, tapi ini kedudukannya satu nama. Fala tudhkar illa muqtarinah. Maka dalam pada perkara yang demikian ini tidak boleh disebut kecuali harus bersamaan. Jadi al-qabid wal basit, al-muqaddam wal muakhar. Jadi tidak boleh muqaddam saja, tidak boleh muakhar saja, atau al-qabid saja atau al-basit saja. Jadi harus dua-duanya, al-qabid, al-basit, al-muqaddam wal muakhar. Berikutnya aqsam ma'ani asma'illahil husna, macam-macam nama Allah yang husna. Asma'ullahil husna min haits ma'anihim sittatu aqsam. Ini penting, jarang dipelajari ya. Jarang dipelajari.
Butuh sabar saja. Aqsam ma'anil asma'ul husna, macam-macam dari makna asma'ul husna. Asma'ullahil husna min hadhihi ma'ani sittatu aqsam. Nama-nama Allah yang husna. Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang husna, husna artinya apa? Husna artinya apa? Husna yang baik, ya, yang indah pada puncak kebaikan dan keindahannya. Itu namanya apa? Husna. Asma'ullahil husna min hadhihi ma'ani sittatu aqsam. Al-awwal asma' ad-dala 'ala dzatillahi wahdaniyatihi. Mithlu. Yang pertama nama-nama Allah yang menunjukkan kepada zat Allah, kesendiriannya Allah. Contohnya Allah la, contohnya Allah. Yang pertama Allah. Ya, yang menunjukkan kepada zatnya Allah dan bersendirinya Allah. Contohnya lafzul jalal Allah. Ya. Yang pertama Al-Ilah, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Haq, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Wa amsaluha min al-asma'il husna, dan yang semisalnya dari nama-nama Allah yang husna. Jadi yang menunjukkan tentang ya keesaan Allah, tunggalnya Allah. Kemudian yang menunjukkan atas kekuasaan dan kudrahnya Allah. Contohnya Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa, Al-Jabbar, Zat yang Maha Memaksa. Ya, semuanya bisa dipaksa, ya, bisa ditundukkan dengan jabarutnya Allah, dengan kekuasaannya Allah, sesuai dengan kehendaknya. Contohnya apa yang bisa ditundukkan, bisa dipaksa, ya, menjadi nurut, tidak bisa ada alternatif. Contohnya apa misalnya? Matahari terbit dari arah timur, ya kan? Kalian sudah pernah lihat matahari terbit dari arah selatan? Belum. Siang dan malam. Coba kalian sudah pernah menjumpai siang terus nggak ada malam? Pernah? Malam terus nggak ada siang? Pernah? Ya kan? Padahal itu makhluk Allah yang sangat besar, sangat tinggi, ya. Langit nempel bumi, sudah pernah? Langit di atas bumi, ya, kemudian nempel bumi, ya kan? Lautnya pindah ke daratan, nah, masih laut di lautan sana, daratan. Al-Muhaimin, yang menjaga, Al-Qahhar, yang memaksa, Al-Qadir, yang kuasa, Al-Qawi, kuat, Al-Muqaddam, Al-Muakhkhar, amsaluha. Al-thalith asma'ud dala 'ala al-khalqi wal ijad wal imdad. Nama Allah yang menunjukkan atas penciptaan, pengadaan dan pemberian. Contohnya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Karim, Al-Bar, Al-Muqit wa amsaluha. Ar-rabi' asma'un ad-dala 'ala al-'ilm wal ihata. Menunjukkan atas ilmu dan melingkupi. As-Sami', mendengar, Al-Basir, melihat, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha mengetahui, Ar-Raqib, Maha mengawasi, Asy-Syahid, ya, Maha melihat, Al-Hafidh, menjaga, Al-Muhit, melingkupi, dan sebagainya. Al-khamis asma'ud dala 'ala rifq wal rahmah wal maghfirah. Nama-nama Allah yang menunjukkan atas lemah lembutan, kasih sayang dan ampunan, seperti Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Alim, Al-Hamid, Al-Syakur, Al-Wadud, Al-Wali, Al-Nasir, Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Af, Al-Ghafur, Al-Tawwab, amsalah. As-sadis asma'ullah yadala 'ala al-hidayah wal bayan. Nama Allah yang menunjukkan atas petunjuk dan penjelasan. Contohnya Al-Hadi, Al-Mubin, Al-Wakil, Al-Kafil, wa amsalah. Falillahi jalla jalaluhu asmaul husna. Makanya untuk Allah lah, pemilik Allah lah yang mulia kemuliaannya, nama-nama yang baik.
sifatil ula dan sifat yang tinggi. Wa af'alal hamidah dan nama-nama yang indah. Wal mathalul a'la dan permisalnya tinggi fis samawati wal ard di langit dan bumi. Wa jami'u asma'ullahi husna dan seluruh nama-nama Allah baik dan indah. Wahidah satu fiddala ala dzalik yang menunjukkan atas perkara dengan itu. Muta'ammidun al-ma'ani was sifat dan bersandar padanya mana-mana dan sifat. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah lah ya zat yang tidak ada ilah yang kecuali Dia dan baginya nama-nama yang indah dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.